Baik, sambil menunggu yang masuk, kita sudah mendekati angka 200. Sambil itu meningkat waktu, kita akan mulai acara kita pada sore hari ini. Ya, nanti akan dibuka oleh Bapak Pendeta Gunar Sahari MTH, sekaligus kata sambutan, ya, karena beliau sekaligus adalah Direktur Lightweight Indonesia. Ya. Boleh Pak, saya langsung saja, silakan dibuka, terus nanti kata sambutan. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian, bisa didengar ya? Ya, senang bisa bertemu dengan para penggiat anak yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Tema kita pada seminar pada kali ini menarik ya, Children Today, Leader Tomorrow. Ya. Ini saya harap ini bukan saja sekedar tema, tetapi ini akan menjadi fokus kita, tujuan kita, dan sampai kapanpun juga itu yang hendak kita akan capai. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sebelum saya buka di dalam doa, kita sekarang ini dunia dilanda masalah yang sangat besar, yaitu COVID-19 di seluruh dunia. Paling tidak sudah ada ya 7 atau 8 atau 9 bulan dunia struggle untuk mengatasi COVID-19. Tetapi kalau kita mau berpikir lebih jauh Bapak Ibu, dikaitkan dengan tema kita pada hari ini, sebetulnya kita punya masalah yang lebih besar dari COVID-19, yaitu masalah kepemimpinan. Kenapa saya katakan masalah kepemimpinan adalah masalah yang terbesar? Karena ini telah terjadi sejak dahulu sampai saat ini. Pertama, saya mengatakan bahwa dunia ini kurang yang namanya pemimpin. Gereja juga kurang yang namanya pemimpin. Maka kita akan melihat orang yang memimpin pujian juga itu-itu saja, ya. Yang memimpin komsel juga itu-itu saja, bahkan yang menjadi majelis pun juga itu-itu saja. Atau dalam konteks kita yang menjadi penggiat anak, ya itu-itu saja. Ini membuktikan bahwa memang dunia ini mengalami krisis kepemimpinan, termasuk Indonesia ini. Jadi yang pertama, kita kurang pemimpin. Yang kedua, ditambah lagi pemimpin yang ada sekarang ini, maaf saja, juga kurang kualitasnya. Itulah sebabnya kita masih mendengar di sana sini seorang pemimpin ditangkap karena korupsi, seorang pemimpin yang tidak melakukan performanya dengan baik. Jadi minusnya itu 2 kali. Minus yang pertama, kurang jumlah pemimpin. Minus yang kedua, pemimpin yang sedikit jumlahnya itu juga tidak banyak yang berkualitas. Maka tepat kalau kita memikirkan kali ini satu tema, yaitu Children Today, Leader Tomorrow. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, tujuan dari seminar dan training hari ini bukan hanya sekedar Anda terlibat di dalam pelayanan anak-anak, tetapi saya berharap kita semuanya terlibat aktif di dalam proses menjadikan anak-anak itu menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Bapak Ibu, bukankah kita setuju bahwa pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ini adalah anak-anak kecil di 20 tahun yang lalu, di 10 tahun yang lalu, di 30 tahun yang lalu. Maka mari kita bayangkan anak-anak kita yang sekarang ini baru usia 10 tahun, baru usia 7 tahun. Maka kalau kita persiapkan dengan baik, 20 tahun kemudian pasti mereka menjadi pemimpin yang hebat, baik untuk di gereja atau di negara dan bahkan di dunia ini. Itulah sebabnya saudara kasih Tuhan, ya, mari ya melalui seminar seperti ini kita fokus untuk sungguh-sungguh menolong anak-anak kita supaya mereka menjadi pemimpin. Usia saya sudah setengah abad lebih, gitu ya. Jadi kalau saya memikirkan, kalau saya dipres, dipencet, dilakukan apapun juga, saya tidak akan banyak berubah Bapak Ibu. Tetapi anak-anak kita
yang usianya masih anak-anak dan masih remaja, kalau kita arahkan mereka, kalau kita bentuk mereka, mereka akan bisa menjadi orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka akan bisa menjadi apa saja di masa yang akan datang. Untuk itu, Bapak Ibu, mari kita serahkan ya acara seminar dan sekaligus training ini di dalam tangan pertolongan Tuhan, supaya kita semua diberkati dan kita semua punya komitmen untuk do something di dalam satu proses pembentukan anak-anak menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bergabung dalam acara seminar dan juga pelatihan dengan tema Children Today, Leader Tomorrow. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya apa yang kami lakukan pada hari ini menjadi tonggak sejarah di masa yang akan datang. Bahwa ada satu peristiwa, yaitu seminar dan sekaligus pelatihan yang mendorong kami memotivasi anak-anak, mendidik anak-anak, menolong anak-anak dalam proses mereka menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya semua anak-anak yang kami layani nantinya benar-benar menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Berkatilah acara ini, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Paulus Lee, untuk pakai dia menjadi selalu berkat bagi kami. Demikian juga Pak Aikira dan teman-teman yang memungkinkan acara ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Allah Putra, dan di dalam nama Roh Kudus, kami buka seminar dan training Children Today, Leader Tomorrow. Haleluya. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gunnar dan teman-teman. Kita akan memasuki sesi pertama kita pada sore hari ini. Kita ada 3 sesi ya sampai nanti malam. Jangan lewatkan. Dan nanti Anda juga akan melihat bahwa ada banyak materi dari language yang akan dibagikan oleh Bapak Pendeta Gendar Sehari. Nah, sebelum mulai saya akan informasikan kepada teman-teman, pembicara kita sesi 1 ini adalah Bapak Pendeta Putri. Beliau melayani di gereja GKI Gejayan Yogyakarta, ya, teman lama saya di dalam pelayanan anak, tetapi sekarang beliau sedang mengembalakan sebuah gereja dengan 11 kebaktian, ya, 11 kali ibadah, dan jemaatnya sekarang sudah 7.500, cukup besar. Tentu saja sekolah minggunya juga banyak. Nah, oleh karena itu, mari kita akan sambut Pak Paulus Lee, tepuk tangan di dalam reaction, boleh berikan reaction, dan kami serahkan kepada Pak Paulus Lee untuk menyampaikan sesi pertama ini. Ya. Mari Pak. Ya, terima kasih teman-teman semua. Apa kabar? Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Semoga suara saya bisa didengar ya dengan baik ya. Jelas, mohon maaf, ya jelas ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang baik. Nah, teman-teman, saya di sesi pertama ini mendasari pertemuan kita. Nanti di sesi 2 dan 3 pembicara-pembicara lain akan melengkapinya. Nah, di sesi pertama ini izinkan saya share screen supaya waktu kita efektif. Nanti setelah saya menyampaikan kira-kira 45 atau 60 menit, silakan nanti bisa memberikan pertanyaan dan lain-lain. Sebentar, saya Pak Ikria, saya masih kesulitan untuk sudah share screen, bisa masuk ya? Ya, sedang. Apakah sudah bisa dilihat dengan baik? Sebab ada sudah keluar Pak, tinggal di preview saja. Sebentar. Ada kok belum bisa slideshow ya? Bentar ya teman-teman, ini harusnya tidak ada. Ya oke. Ya. Baik. Teman-teman, ini yang menjadi tema kita
di sesi 1 ini bagaimana kita melayani anak sejak dini dan mengapa kita melayani anak sejak dini dan apa dampaknya. Apa yang kita lakukan sebenarnya temanya sama dengan kalau kita berkata membangun spiritualitas anak sejak dini. Nah, membangun spiritualitas anak akan menghasilkan satu generasi yang punya spiritualitas yang lebih baik. Nah, kalau kita bicara soal apa itu spiritualitas, berarti keterarahan kepada Allah ya. Seperti pohon yang ditaruh sebuah kotak, dia akan bertumbuh mencari sinar ya. Itu secara alamiah begitu. Kenapa? Karena dia membutuhkan sinar itu. Nah, kalau anak-anak sejak dini mendapatkan firman dan dilayani dengan baik, dia akan makin mengenal Tuhannya dengan baik. Nah, karena itu proses ini kita sebut spiritualitas, dari kata spiritus atau rohani. Jadi mengajak anak-anak makin terarah kepada Tuhan. Nah, spiritualitas itu akan mempengaruhi nilai-nilainya, mindset-nya anak, perilaku, karakter, budaya hidup, tujuan hidupnya, gaya hidupnya, semangat belajarnya, sifat-sifatnya, dan apakah dia menikmati hidupnya, kebahagiaannya, sukacita. Jadi sudut pandang mindset-nya sangat ditentukan dengan apa yang diajarkan. Nah, karena itu sangat penting kita melayani anak-anak, mendidik anak sejak dini. Menjadikan anak para pemimpin masa depan harus dimulai dari sejak dini. Sebab kalau tidak, karakter pemimpin macam apa akan sangat ditentukan dengan apa yang kita lakukan sejak dini. Ya. Nah, karena itu di dalam pelayanan anak kita mendidik anak sejak dini karena menyangkut pembinaan holistik, menyangkut dirinya, karakternya, wataknya, hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan sesama, hubungannya dengan alam, hubungannya dengan lingkungan masyarakat. Ya, karena itu semakin dini anak itu mendapatkan pelayanan yang baik atau benih yang baik, perawatan iman yang baik, akan menghasilkan pemimpin yang baik. Sebab tidak pernah watak karakter itu muncul tiba-tiba. Kalau hari ini teman-teman misalnya melihat seorang pemimpin atau seorang presiden yang gayanya misalnya congkak, ada mungkin presiden di negeri mana yang gayanya kurang begini, kurang santun. Nah, misalnya kita mendengar ada pemimpin itu pasti semua juga karena dari masa kecilnya. Tidak bisa tiba-tiba pemimpin itu muncul punya karakter istimewa begitu saja. Nah, hari ini misalnya di Indonesia kita menato tokoh hebat ya, seperti Pak Presiden kita, Pak Joko Widodo, banyak menteri-menteri kita yang hebat. Semua itu juga pasti karena masa kecilnya ada proses pembentukan karakter pemimpin yang baik. Ada pemimpin yang ceplas-ceplos, ada pemimpin yang rendah hati, ada pemimpin yang sangat peduli lingkungan hidup. Itu semua pasti ditentukan oleh masa anak-anaknya. Nah, karena itu Dorothy Lonold mengatakan demikian. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia akan belajar memaki. Nah, kita tidak heran kalau muncul pemimpin suka memaki itu, berarti waktu kecilnya dia itu mungkin suka dicela. Jika dibesarkan anak itu dengan permusuhan, ia akan belajar berkelahi. Dibesarkan dengan cemoohan, dia akan rendah diri. Dengan penghinaan, dia belajar menyesali diri. Kalau anak dibesarkan dengan toleransi, ia akan mengendalikan diri. Kalau dibesarkan dengan motivasi, ia akan belajar percaya diri. Kalau dibesarkan dengan kelembutan, ia akan belajar menghargai. Kalau dibesarkan dengan rasa aman, dia akan belajar percaya. Dengan dukungan, ia akan menghargai diri sendiri. Dengan kasih sayang dan persahabatan, ia akan menemukan kasih dalam kehidupannya. Nah, nanti karakter orang dewasa macam apa kelak? Atau kalau kelak dia jadi pemimpin, leader macam apa kelak? Sangat ditentukan dengan apa yang dia rasakan sejak kecil. Jadi kita nggak heran hari ini ada pemimpin yang suka perang, sedikit-sedikit ngajak perang dan sebagainya. Oh ya, waktu kecil apa yang diajarkan akan kelihatan. Nah, karena itu teman-teman, disarankan pelayanan anak atau gereja memiliki kelas-kelas sejak dini, misalnya kelas ibu hamil dan bayi 0 sampai 1 tahun itu mestinya satu kelas khusus. Atau
bisa juga kelas balita sebelum mandiri usia 2 atau 3 tahun atau pratika atau kelas bermain itu juga satu kelas sendiri. Kelas balita mandiri 3, 4 sampai 5 tahun. Kalau sekarang ya kelas TK atau kelas bermain B itu mungkin bisa menjadi kelas sendiri. Nah, kalau bisa dimulai dari sejak kecil itu, maka pelayanan kita akan betul-betul punya daya yang besar pengaruhnya pada masa depan, baik masa depan keluarga-keluarga, masa depan bangsa kita Indonesia maupun masa depan dunia. Ya, tentu melayani SD kelas 1 SD juga bagus, ya SMP, remaja, pemuda juga bagus. Tapi kalau bisa lebih dini lagi, lebih bagus. Nah, pertanyaannya Pak, kenapa kok lebih dini lebih bagus? Karena memang pembentukan karakter manusia itu dimulai dari usia di dalam janin, ya, di dalam perut ibu atau anak masih janin. Terus sudah terjadi pembentukan karakter manusia. Nah, karena itu pembentukan atau perkembangan kognitif manusia, pembentukan perkembangan moral manusia, psikososial, imannya itu sudah dibentuk sejak kecil. Mari kita lihat sebentar sekilas dari sudut perkembangan anak atau tahap perkembangan anak. Mengapa kita perlu melayani anak sejak dini atau sedini mungkin? Apa dampaknya ke depan? Ya, mari kita lihat sebentar dari beberapa teori dari J. Colbert, Erikson, dan Fowler ya, secara cepat. Ya. Misalnya Piaget mengingatkan kita tentang perkembangan kognitif. Sejak 24 bulan pertama atau 18 bulan pertama, kira-kira begitu, anak-anak belajar mengembangkan sensomotoriknya. Selanjutnya usia 2 sampai 7 tahun, perkembangan pra-operasional itu dari segi perkembangan kognitif. Selanjutnya 7 sampai 11 tahun, operasional konkret, 11 sampai 15 tahun, operasi formal. Jadi kita tahu anak belajar mengembangkan kognitif cara berpikirnya itu sejak kecil, ya. Bisa distimulasi, bisa didorong anak mengalami perkembangan kognitif yang baik. Misalnya di usia 3 sampai 6 tahun perkembangan fisiknya meningkat dan anak sudah bisa mulai mengenali huruf dan angka, daya imajinasi dan khayalnya tinggi, dan sudah dapat membangun yang namanya kesetiaan, bermain, dan sebagainya. Ini tidak hal yang remeh, ya. Anak belajar bermain seperti belajar untuk menerima menang dan kalah. Belajar untuk ke depan menjadi pemimpin yang rileks dalam menghadapi persaingan. Tidak mudah muntung, tidak mudah patah semangat, tidak mudah menganggap orang lain musuh. Ya. Jadi sejak kecil itu suasana hatinya terhadap perbedaan itu harus sudah dilatih. Nah, ini juga kaitannya dengan perkembangan psikososial, hubungannya dengan orang lain. Pada usia 0 sampai 2 tahun, anak mengalami disebut tahap kepercayaan dasar melawan kecurigaan dasar. Kita lihat sekali para pemimpin suka curiga dengan kelompok lain, membuat kelompok-kelompok oposisi, selalu ngomongnya negatif. Kenapa bisa begitu? Ya mungkin sejak kecil dia memang mengalami persoalan untuk bisa percaya pada orang lain. Sebaliknya kita sekarang melihat seorang pemimpin yang dianya seorang positif saja, ya, termasuk Bapak Presiden kita ini, ya, Bapak Presiden Joko Widodo ini. Kalau melihat hal rasanya enak sekali beliau ini, ya, positif, ya, semangat, optimis. Nah itu ditentukan apa yang diajarkan atau dibentuk pada usia 0 sampai 2 tahun, khususnya tahap membangun kepercayaan pada orang lain. Dari sikap para pemimpin bisa dilihat, bisa ditrace apa yang terjadi pada masa kecilnya. Nah, pada anak usia 0 sampai 2 tahun itu tahap mengembangkan kepercayaan dasar. Apakah dia bisa percaya pada orang lain? Apakah dia bisa menerima kelemahan-kelemahan orang lain? Nah, ini dibangun lewat apa? Lewat perhatian para pengasuhnya, lewat perhatian lewat orang tua dan orang sekelilingnya dalam memperhatikan dirinya. Anak semakin dilayani, semakin dapat perhatian yang khusus,
yang baik akan makin membuat kita punya fondasi percaya diri dan percaya orang lain. Sebaliknya, anak yang tidak diperhatikan dengan baik, dia akan penuh kecurigaan pada orang lain, dan kecurigaan itu akan terus terbangun pada usia-usia selanjutnya. Nah, tahap kedua membangun tahap otonomi, lawan rasa malu dan ragu-ragu. Nah, ini kita sudah sekali lihat pemimpin yang suka ragu-ragu membuat keputusan, rasanya nggak jelas, bingung. Ini ditentukan juga apa yang dia alami di masa kecil. Apa yang dilakukan oleh orang tua yang suka otoriter, orang tua yang suka memaksakan kehendak, ya akan membuat anak-anak itu jadi ragu-ragu, penuh dengan rasa malu. Dan juga tahap inisiatif lawan rasa bersalah. Kita hari ini bertemu dengan juga para pemimpin yang setelah menjadi pemimpin dia itu penuh inisiatif, idenya kreatif. Sebaliknya, ada pemimpin yang selalu suka menyalahkan orang lain. Nah, bangun itu karena cara pendidikan yang dia alami sejak kecil. Misalnya pada 4-6 tahun, tahap inisiatif lawan rasa bersalah. Ketika pada usia begitu, dia merasakan kepercayaan diri, dia akan penuh inisiatif. Dan dia akan punya kepercayaan diri dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Di usia 6-11 tahun, tahap kerajinan lawan rasa rendah diri. Menjadi anak yang rajin dalam bukan cuma belajar pada usia itu, tapi juga tahap kerajinannya di masa kecil itu akan menjadi fondasi dia rajin juga di masa mendatang. Daya konstruksi, daya membangun, semangat untuk kegiatan, untuk melakukan apa yang baik. Dia tidak butuh pengakuan orang lain, karena dia pada usia-usia 6-11 tahun banyak menerima pujian, sehingga dia percaya diri. Nah, yang selanjutnya, Colbert, pada teori pengambilan keputusan moral. Ini pada usia 4-10 tahun, anak itu sebenarnya sudah bisa membuat keputusan-keputusan moral. Ya. Misalnya 4-10 tahun disebut tahap prakonvensional. Orientasi antara hukuman dan ketaatan. Jadi kalau anak taat, belajar taat, dan kalau tidak taat, dia menerima hukuman. Orang tua yang cenderung permisif, memanjakan anak, ya anaknya kelak akan menjadi anak yang manja dan tidak taat. Tapi anak pada usia itu belajar untuk patuh pada hukum, pada aturan, melalui ketaatannya pada orang tua. Nah, ini kalau orang tuanya mengasuh anaknya dengan demokratis, dengan baik, maka akan memunculkan sikap moral anak yang sangat demokratis dan patuh pada aturan. Nah, jadi ini akan menentukan juga kelak seorang anak akan jadi pemimpin yang patuh pada hukum apa tidak. Hari ini kita menemukan banyak pemimpin yang berani melanggar hukum. Kenapa? Ya itu fondasi moral yang dibangun sejak kecil kurang baik. Tapi kita hari ini juga bertemu dengan seorang pemimpin yang berani memasang badan demi menegakkan moralitas, kebenaran. Nah itu karena dia diasuh dengan fondasi moralitas yang baik. Nah pada usia 3-6 tahun memang anak belum dapat mengenal rasa hormat pada tatanan moral, atau dia belum mengerti dengan baik. Tapi anak bisa mengerti akibat-akibat hukuman fisik yang dia alami. Fisik itu tidak harus kekerasan ya, tapi beberapa sikap pendidik orang tua yang membuat anak-anak itu belajar. Misalnya pernah anak saya itu menjatuhkan barang di sebuah ketika kita jalan-jalan di mall ya, jalan-jalan menjatuhkan barang. Saya mengajak anak saya bilang, ayo bersihkan itu, barangnya jatuh harus diambil, kembalikan lagi. Dan ada sedikit kotor, kita bersihkan, itu tanggung jawab kita. Anaknya pasti nggak mau, pada usia kecil nggak mau, mungkin dia malas atau malu atau sebagainya. Nah sebagai orang tua, ayo kita kerjakan sama-sama, ayo kita bersihkan. Dan begitu anak melihat teladan orang tuanya mengajak berani, walaupun di tengah mall atau masyarakat itu bersikap tegas pada kesalahan, akibatnya nanti anaknya akan tahu, kalau dia melakukan sebuah kesalahan, orang tuanya menegakkan aturan. Nah, akan menjadi anak yang patuh pada aturan dan tatanan.
punya rasa malu. Sebaliknya kalau ada anak kecil di mall misalnya menjatuhkan piring, gelas, atau kotoran, atau sampah sama orang tuanya dibiarin, dianggap itu kan bukan rumah kita. Nah, itu membuat anak-anak itu tidak punya moralitas yang baik. Nanti cenderung menjadi pemimpin yang berani melanggar aturan dan gak peduli orang lain. Nah, contoh-contoh semacam itu. Jadi melayani anak sejak kecil, membentuk karakter anak sejak kecil, menentukan pemimpin macam apa di masa depan. Kalau apa yang dibuatnya benar dapat apresiasi, maka anak itu sejak kecil percaya pada kebenaran. Tapi kalau dia sudah berbuat baik pada masa kecil dan tidak diapresiasi, malah disalah-salahkan, ya lalu jadi anak yang tidak bisa menghargai apa yang baik. Nah, yang jelas anak sudah mengenal rasa balas jasa secara setimpal, walaupun masih sangat terbatas. Tapi anak mengenal loyalitas pada keluarganya. Nah, intinya bagi Colbert, keputusan moral itu dilatih dan dibentuk sejak dini. Nah, akhirnya anak akan menjadi anak yang lebih kuat fondasi moralitasnya pada usia 10 sampai 13 tahun ketika dia bisa punya orientasi pada apa yang baik. Kalau dia berbuat baik, dia akan dapat apresiasi dari masyarakat sekelilingnya dan ketaatannya pada hukum dan kewajiban. Nah, teman-teman sekalian, ini berarti apa? Betapa pentingnya membangun moralitas seorang anak, mendidik apa yang harusnya dilakukan anak sejak dini, sebab ini menjadi fondasi pemimpin macam apa kelak dia. Apakah yang takut pada hukum dan keadilan, atau pemimpin yang nggak peduli aturan dan hukum? Nah, itu akan kelihatan. Nah, semuanya itu harus dibangun sejak kecil. Dari 0 tahun sampai 13 tahun keputusan moral itu dibangun. Nah, sekarang soal perkembangan iman juga ada pengaruhnya. Sebagai pendeta, tadi saya dengar Pak Gunar Sahari mau melayani pakai mobil, ya, mission mobile, bagus. Tetapi masyarakat yang akan kita layani itu juga sangat ditentukan juga. Bagaimana mereka akan menerima pelayanan kita? Nah, ini akan lebih baik kalau pelayanan itu kita mulai sejak dini. Kenapa? Karena 0 sampai 3 tahun adalah tahap membangun kepercayaan elementer awal. Anak belajar untuk percaya itu 0 sampai 3 tahun. Melalui kepercayaannya pada orang tuanya, melalui kepercayaannya pada pengasuhnya. Anak akan meyakini ada sesuatu di luar dirinya yang bisa memelihara, bisa jadi tempat gantungan hidup melalui apa yang dia rasakan di usia-usia itu. Maka pada anak usia 0-3 tahun yang sering ditelantarkan oleh orang tuanya atau pola asuh penelantar, ya, orang tua ada juga yang nggak peduli sama anaknya, nah itu akan membangun sulit juga anak untuk membangun kepercayaannya, membangun tahap kepercayaan intuitif proyektif. Nah, anak bisa membayangkan apa yang tidak dia lihat, yaitu Tuhan. Itu dari mana? Ya, kita latih dari sejak 3 sampai 7 tahun. Tuhan tidak kita lihat, hanya bisa kita rasakan dengan iman kita. Hanya kita lihat dengan mata iman. Dan ini membutuhkan keterampilan. Nggak cukup hanya dengan cerita-cerita gurunya. Anak harus bisa menghubungkan bahwa ada yang tidak terlihat, tapi saya bisa memproyeksikan dari apa yang saya lihat, bahwa dari yang saya lihat ada penciptanya misalnya. Nah, itu dari mana? Itu dari apa yang kita bangun dari 3 sampai 7 tahun. Karena itu sangat tepat. Guru-guru pada yang mengajar kelas balita, khususnya balita 3 sampai 7 tahun, itu suka bercerita dengan cerita fantasi, atau fantasi seperti cerita-cerita pakai tukang boneka, pakai cerita yang sifatnya misalnya tokoh kerajaan imajiner dan sebagainya. Saya suka cerita sebagai pangeran bungsu misalnya. Nah, apa yang fantasi semacam itu, cerita-cerita panggung boneka, fabel, itu bisa menjadi alat untuk membangun kepercayaan. Anak menjadi kreatif dan berada pada dunia ini. Anak akan mengimitasi cerita-cerita dari orang dewasa. Contoh, kalau sejak kecil saya menceritakan tokoh seorang yang baik yang namanya Yesus,
maka anak akan mudah percaya dengan yang namanya Yesus. Tapi kalau sejak kecil saya mendengar bahwa cerita-cerita itu tentang tokoh-tokoh, misalnya hero-hero yang ada di dalam game misalnya, ya anak akan mudah percaya pada orang tokoh-tokoh di luar Yesus. Jadi memberikan kepercayaan dasar sehingga anak bisa tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas alam dan sebagainya. Itu membutuhkan imajinasi, tapi sekaligus juga membutuhkan iman. Itu akan lebih kuat jika dibangun sejak kecil. Bukan berarti orang dewasa tidak bisa percaya Yesus, pasti bisa. Bukan berarti orang dewasa tidak mampu mengenal pencipta, ya bisa juga. Tapi akan lebih kuat kalau fondasinya itu ditanam sejak kecil. Lalu tahap kepercayaan mistis, harafiah 8-11 tahun, anak bisa mengambil alih cerita di Alkitab menjadi miliknya. Ya, ini kepercayaanku, ini keyakinanku, ini orang-orang yang satu pemikiran atau persekutuan dengan saya. Nah itu karena itu orang tua pada usia itu suka menceritakan tentang keluarganya, tentang suku, tentang budaya dan sebagainya pada anak-anak, supaya anak-anak itu menghayati betul bahwa kami ini memang keluarga. Saya sangat terkesan dengan orang-orang Batak, ya, kekerabatannya kuat sekali. Misalnya juga pasti keluarga-keluarga di Jawa dan di Ambon, di daerah di Papua dan sebagainya, suka orang tua menceritakan kehidupan keluarganya pada anak. Nah ini penting sekali karena itu membangun kepercayaan dasar yang bahkan disebut teori perkembangan iman dari Fowler. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, seseorang akan memiliki moralitas yang baik, psikososial yang sehat, perkembangan iman yang kuat itu kalau dia itu dibangun sejak dini. Nah intinya begitu. Nah dengan kata lain, pemimpin macam apa kelak akan lebih baik kalau kita melakukan sejak dini. Nah sekarang kita melihat kalau gitu pelayanan gereja itu bagaimana Pak? Tadi kan umum ya, dilihat dari sisi umum, dilihat dari sisi pendekatan psikologi perkembangan anak. Sekarang kalau untuk gereja khususnya pelayanan anak bagaimana? Nah pada tahap ini anak menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, itu tujuannya, atau disebut tujuan PAK ya, pendidikan agama Kristen, sampai anak mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Nah, lebih mudah membuat anak-anak percaya Tuhan daripada orang yang sudah usianya lebih lagi. Saya baru ini mendampingi orang yang sudah lanjut usianya untuk mengenal Yesus. Itu sulit sekali. Kenapa? Karena untuk mengenal Yesus pada usia yang sudah sangat lanjut, dia ada banyak sekali pertanyaan dan sulit sekali untuk memahami dengan logikanya, dengan hatinya, sulit sekali. Tapi kalau anak-anak sekolah minggu mudah sekali kita mengajarkan tentang Yesus. Karena memang jiwa anak-anak yang masih sangat terbuka dan pada tahap perkembangan yang baik itu membuat mengenal Tuhan Yesus menjadi lebih mudah. Anak bertumbuh menuju makin serupa dengan Kristus. Ya, sehingga pendidikan pada anak dengan baik. Hidupnya, karakternya, budayanya mengajarkan bisa kita dasarkan nilai-nilai Kristiani pada anak-anak pada usia itu dengan lebih baik. Jadi itu tujuan melayani anak itu. Anak bisa jadi cahaya Injil sejak masa anak-anak. Nah, pertanyaannya sekarang siapa yang bertanggung jawab mendidik anak-anak secara Kristiani sejak anak-anak? Siapa? Ya pasti yang pertama tanggung jawab keluarganya atau orang tuanya. Tapi juga tanggung jawab sekolah formal ya, guru-guru sekolah dan pendidikan formal yang dibentuk oleh negara. Tapi juga tanggung jawab sekolah minggu atau gereja sebagai tubuh Kristus di dunia ini yang melayani anak. Jadi tanggung jawab gereja itu besar sekali. Tapi nggak cuma mereka, tanggung jawab masyarakat juga dan pemerintah untuk membangun seorang anak menjadi leader masa depan. Nah, sekarang saya ingin lebih
mendalam lagi dalam dunia pelayanan anak atau sekolah minggu ya. Nah, kita mulai dulu dengan bagaimana dengan anak 0 sampai 2 tahun. 0-2 tahun siapa gurunya? Ya, terutama orang tuanya. Tapi akan lebih baik lagi kalau bukan cuma orang tuanya, tapi ada sekolah minggu anak-anak 0 sampai 2 tahun. Nah, itu akan menjadi sekolah minggu yang sangat penting. Karena apa? Fondasi awal untuk membangun anak-anak. Nah, pada usia 0 sampai 2 tahun, apa yang dilakukan untuk membangun kepribadian anak? 1, pelayanan doa. Orang tua mendoakan anak. Maka ini yang saya sedih, teman-teman sekalian. Pelayanan doa orang tua kepada anak itu mungkin kalau disurvei tidak 100% saya yakin. Mungkin kalau bisa 50% orang tua mendoakan anaknya setiap hari, itu sudah bagus. Saya tidak yakin pada masa-masa ini, termasuk di gereja, di daerah-daerah yang mayoritas Kristiani misalnya di Indonesia. Saya nggak tahu, apakah semua orang Kristiani di Papua, di Ambon, di Sumatera, di daerah-daerah kantong-kantong Kristiani, memang orang tuanya adalah pendoa-pendoa yang baik. Nah, kalau iya, maka sebenarnya ini adalah fondasi yang penting buat anak-anak untuk menjadi pemimpin yang baik masa depan. Nah, tapi repotnya itu, bahkan yang saya sedih gereja sendiri, ini hasil pengamatan saya sendiri, karena kebetulan Tuhan izinkan saya melayani juga dari Sabang sampai Merauke. Saya jarang sekali menemukan gereja yang punya School of Prayer untuk anak-anak. School of Prayer itu sekolah doa atau pembelajaran doa secara berkurikulum. Pembelajaran doa secara sistematis berkurikulum. Saya kok jarang menemukan gereja seperti itu. Saya nggak tahu, sudah kan berasal dari gereja macam-macam ini yang ikut seminar ini. Berapa banyak gereja saudara yang sudah punya kurikulum mengajarkan doa sejak anak balita. Saya kok jarang ketemu. Nah, itu yang membuat saya merasa bahwa di sini budaya Kristiani itu menjadi kurang atau daya pembelajaran kurang karena kita sudah mulai mengabaikan pelayanan doa. Termasuk di gereja orang dewasa. Di gereja orang dewasa atau kebaktian umum misalnya, berapa banyak kebaktian umum yang menyediakan pelayanan doa? Adanya yang kebaktian, Pak, ya doa syafaat begitu. Tapi pelayanan mendoakan satu demi satu jemaatnya yang membutuhkan kesempatan membuka diri, siapa bisa akan maju didoakan atau di ruang khusus untuk mendoakan atau ruang doa prayer room, itu kok hilang. Di gereja-gereja kayak kami, gereja mainstream atau gereja Protestan, itu ada ruangan yang namanya konsistori. Semua gereja punya konsistori. Tapi orang lupa apa itu konsistori. Orang kalau konsistori sekarang kalau dipahami, kalau saya tanya pada saudara, apa itu konsistori? Saya yakin sebagian besar saudara akan menjawab konsistori adalah tempatnya majelis dan pendeta menyiapkan ibadah. Kira-kira begitu. Betul kan? Konsistori. Padahal konsistori itu artinya tempat doa. Prayer room. Bukan tempat persiapan untuk ibadah. Prayer room. Kalau maaf nih orang Muslim yang mengenal musola, nah itulah tempat doa. Nah, tapi berapa banyak budaya doa itu hidup? Nah, di sini yang mau saya katakan pelayanan doa itu luntur. Maka tidak heran pemimpin-pemimpin Kristiani di masa kini yang sudah jadi pemimpin, ya juga banyak pemimpin yang luntur, ya, tetap hanyut dalam berbagai macam hal, tidak kokoh dalam menjadi teladan. Dan kita bersyukur juga masih ada juga pemimpin-pemimpin yang baik. Nah, itulah produk dari pembinaan yang baik melalui lagu pujian dan nyanyian. Ya, anak-anak kalau belajar nyanyian pujian itu tidak sia-sia.
Karena apa yang dinyanyikan, yang dikatakan itu akan mendalam dalam hati dan pikirannya. Orang tua membentuk suasana gembira itu bukan sekedar menyenangkan anak, tapi anak akan membangun kepercayaan diri melalui suasana yang baik yang dia rasakan. Nah, sekaligus bayi akan merasa dihargai, disayangi bila dirawat dengan baik, masuk dengan belayan, dengan perhatian dan sebagainya. Nah, ini untuk 0-2 tahun. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang masih kecil itu? Apa fokus pengajaran sekolah minggu? Nah, misalnya belajar tentang kasih dan contoh-contoh yang konkret. Apa itu mengasihi? Tanggung jawab pribadi anak. Nah, merapikan tempat tidur, menjaga kebersihan, menata kembali mainannya sehabis bermain. Karena itu sekolah minggu harus berubah. Saya kok sekarang jarang sekali melihat sekolah minggu yang mengajarkan tentang hal-hal ini, merapikan tempat tidur, menjaga kebersihan, menata tanggung jawab, menata kembali mainan anak-anaknya. Nah, artinya apa? Sekolah minggu sekarang isinya cuma cerita-cerita, tapi lemah dalam soal penerapan cerita. Nah, ini harus kita ubah, yang saya sebut mereformasi sekolah minggu, supaya anak-anak betul-betul mendapatkan pembelajaran firman tapi aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak juga perlu belajar untuk penguasaan diri, jangan takut pada gelap dan lain-lain, belajar mengampuni, disiplin. Nah, ini tuh anak-anak kecil tentu saja ya. Nah, lalu apa yang dapat kita lakukan untuk anak-anak? Metode pembelajarannya. Metode pembelajaran yang paling penting atau mendasar bisa dicontohkan dengan beberapa hal, misalnya memberi teladan, membaca, berbagi pengalaman. Dan ini yang nomor 3 ini yang mau saya ajak teman-teman melihat dengan lebih dalam nanti ya. Metode percakapan lewat musik dan nyanyian, melihat gambar, sebagainya. Ketika anak sering melihat gambar tokoh-tokoh yang baik, dia akan terinspirasi menjadi tokoh seperti itu. Ya, tadi sudah diceritakan, anak itu punya kemampuan intuitif proyektif. Ya. Melihat gambar tokoh Yesus, anak-anak terinspirasi untuk menjadi seperti Yesus. Melihat gambar Superman, ya anak ingin jadi Superman. Maka tidak heran ketika dulu film Superman ditayangkan di bioskop-bioskop, ada anak yang lompat dari jendela, ya, karena dipikir dirinya Superman. Ya. Karena anak-anak terinspirasi dengan tokoh itu. Nah, tentu saja itu bukan sikap yang benar ya, menjadi seperti Superman. Tapi kalau kita kasih gambar dan tokoh-tokoh yang positif yang ada di Alkitab misalnya, itu akan membuat anak-anak punya model atau role model yang baik. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana membangun jiwa kepemimpinan pada anak-anak. Ya, melalui hal yang kecil, membangun rasa percaya diri pada anak-anak. Supaya anak itu besok berani jadi pemimpin. Misalnya apa? Anak suruh tampil. Karena itu di sekolah minggu saya sangat setuju dan mendorong sekali. Sejak kita balita, anak sering suruh, siapa mau maju menyanyi buat Tuhan, ayo maju. Siapa yang mau berdoa? Siapa mau membaca puisi atau membaca ayat atau menghafalkan satu kata-kata ayat atau doa? Siapa mau memperagakan seorang tokoh? Misalnya guru ngasih tokoh ayah. Ayah itu pekerjaannya adalah bekerja, ya, menulis. Nah, anak memperagakan gerakan ayah. Ibu suka memasak, anak memperagakan gerakan ibu. Jangan dipikir, wah itu kok terlalu sederhana Pak. Tapi ingat, apa yang sederhana itu bagi anak-anak itu mendalam. Karena ayah dan ibu buat mereka adalah role model, tokoh, idola. Nah, sebelum dia bisa bertemu dengan idola-idola lain di dunia ini, idola pertama dalam hidup mereka adalah ayah dan ibu. Nah, kalau kita membangun image ayah ibu yang baik, maka mereka kelak juga akan menjadi ayah dan ibu yang baik pada saat mereka dewasa. Nah, termasuk anak diajak berani maju, memperagakan adegan-adegan tertentu. Intinya adalah ketika anak diajak membangun rasa keberanian untuk maju, melangkah maju ke depan, di depan teman-temannya memperagakan sesuatu, berdoa, memimpin, mengedarkan kantong kolektor, sebenarnya kita sedang menanamkan bibit-bibit leadership,
ya, kepemimpinan, dimulai dari percaya diri, semangat melayani dan sebagainya. Nah, kenapa anak diajak melayani sejak dini? Nah, agar anak makin mengenal jati dirinya, mengenal penciptanya, dan mengenal sesamanya dengan baik. Supaya anak makin mengenal bahwa dia adalah gambar dan rupa Allah. Maka sejak kecil anak diajak melayani. Jadi karena itu saya mengajak semua guru-guru yang ada di sini, sejak balita anak harus terlibat melayani di sekolah minggu. Entah mengedarkan kolektor sebagai pendoa dan sebagainya. Nanti akan saya tunjukkan peran-peran anak di kelas. Supaya apa? Dengan melayani anak sejak dini dan anak dilibatkan dalam pelayanan, anak mengenal jati dirinya dan mengenal penciptanya, memahami tujuan hidupnya untuk memuliakan Allah, supaya dia bisa mengasihi sesama seperti dirinya sendiri dan mengasihi alam dan bisa menjadi orang-orang yang ikut mendukung atau berpartisipasi pada rencana Allah yang ingin membuat langit dan bumi yang baru. Kan Tuhan Yesus dalam gerak menuju langit dan bumi yang baru. Nah, kita diajak semua umatnya dalam gerak melayani dunia ini. Lalu mengapa penting anak sejak dini dibangun spiritualitasnya? Tadi sudah saya ungkapkan supaya anak makin terarah pada Allah, makin membuat anak bisa menikmati hidup yang bahagia karena punya Tuhan. Kalau dia bisa jadi pemimpin yang bahagia melayani orang lain, bisa menjadi berkat sepanjang hidupnya bagi orang lain. Dan ini penting apalagi untuk membangun sebuah keluarga masa depan, yaitu keluarga digital. Ya. Anak di masa kini dan masa depan, anak adalah masa kini dan masa depan dunia, termasuk masa kini dan masa depan gereja. Nah, dengan melayani anak sejak dini akan muncul gembala-gembala. Nah, ini karena itu saya ajak teman-teman melihat gambar ini. Ini yang sedang menjadi semangat di gereja kami, GKI Wijaya. Kita ingin semua umat, termasuk anak-anak, akan saya tunjukkan ya, yang tadinya adalah member atau anggota, dia harus menjadi leader. Ya. Perhatikan, yang menjadi leader. Dan setelah sekian lama menjadi leader, dia harus menjadi coach. Ya. Setelah menjadi coach, dia akan menjadi shepherd atau gembala. Jadi proses pembentukan dari anak di sekolah minggu menjadi leader, menjadi coach. Nah, di dalam proses itu anak-anak belajar untuk change me, mengubah dirinya. Lalu use me, melayani, menggunakan semua talentanya. Lalu empower me, ya, meningkatkan kemampuannya dengan training, melatih saya atau melatih dirinya. Hasilnya multiply me. Maka kalau C ini CUTE disambung, maka kami sebut cute, ya, cute ministry, CUTE, cute ministry. Dengan kata lain, bagaimana sekarang supaya semua anak tidak hanya menjadi anak sekolah minggu, tapi menjadi anak yang punya leadership, lalu bisa menjadi coach bagi teman-temannya lain, lalu menjadi shepherd. Remaja juga begitu, mengalami perkembangan perkembangan fungsi. Nah, di sekolah minggu pada umumnya anak ya anak terus, nggak pernah meningkat perannya, tidak meningkat kapasitasnya. Nah, itu tidak boleh demikian terjadi, teman-teman. Kita harus menolong terjadi perkembangan pada diri anak dan remaja. Nah, caranya bagaimana? Saya lanjut ini dulu ya. Nah, caranya adalah dengan life transformation, ya, mengalami transformasi. Nah, sebelum sampai ke sana, saya ingin mengajak guru-guru sekalian untuk berani memberi peran pada anak dalam sekolah minggu atau dalam kebaktian anak. Sebentar.
Saya kira kalau ini jelas ya, bahwa di dalam Alkitab seorang pemimpin adalah gembala yang melayani. Karena itu kita tanamkan jiwa ini. Saya ingin agak cepat di sini saudara, supaya kita gunakan waktu untuk lebih beberapa hal yang praktis. Oke, saya lewati aja. Nah, budaya cerita ini sangat penting untuk membangun anak-anak. Sejak dulu kala para orang tua dan pemimpin Israel memiliki budaya cerita. Budaya cerita itu membangun bangsa yang unggul. Misalnya di Mazmur 78, aku mau membuka mulut mengatakan Amsal, aku mau mengucapkan teka-teki zaman purbakala yang telah kami dengar, kami ketahui, yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan. Artinya kami akan menceritakannya pada anak-anak, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan kemudian. Nah, inilah budaya cerita. Hasilnya apa? Ketika orang Israel, orang tuanya punya budaya cerita, hasilnya anak-anak itu menaruh kepercayaan pada Allah di ayat yang ke-7, supaya mereka menaruh kepercayaan pada Allah, tidak melupakan perbuatan Allah dan perintah-perintahnya. Nah, karena itu budaya cerita ini harus hidup di sekolah minggu, di rumah, di kehidupan kita sehari-hari. Dalam sebuah penelitian, Legre bahwa anak-anak perlu dilatih ya, untuk berani berbicara, berani menjadi pemimpin, punya public speaking yang baik. Caranya dengan apa? Simpel sekali, hanya menciptakan atmosfer yang gembira. Kalau suasananya menyenangkan, anak akan bicara. Dan kalau anak bicara, dia sedang melatih dirinya sendiri menjadi seorang pembicara, atau kalau kemudian jadi public speaking pada waktunya, public speaker untuk para seorang pemimpin. Nah, ini adalah penting untuk membangun spiritualitas anak melalui cerita. Nah, karena itu apa yang bisa kita lakukan sekarang melalui cerita dari guru, orang tua, pelayan anak pada anak-anak. Nah, tapi yang saya maksud cerita ini bukan cuma cerita seperti saat ini di sekolah minggu, teman-teman, tapi lebih bagaimana kita juga berani sharing kehidupan. Jadi seorang guru sekolah minggu yang baik juga harus berani sharing tentang dirinya pada anak-anak, pengalaman-pengalaman spiritual konkret. Nah, karena itu saya ajak guru sekolah minggu untuk berani membuat model-model penerapan cerita seperti ini. Habis kita cerita Alkitab, setelah itu anak-anak kita masukkan dalam kelompok-kelompok kecil. Dan di dalam kelompok kecil, anak ditanya, apa pengalamanmu minggu ini bersama Tuhan? Atau apa yang Tuhan pesankan, firmankan pada kamu dalam minggu ini? Misalnya, dalam minggu itu anak-anak mengalami pengalaman-pengalaman sehari-hari. Contoh, anak, kak saya jatuh, kak saya mendapatkan nilai yang jelek, kak saya mendapatkan hadiah dari orang tua. Nah, guru harus mengajak anak, kamu belajar apa dari peristiwa itu? Dan di mana Tuhan dalam peristiwa itu? Dan ini tugas guru, mempertemukan pengalaman sehari-hari anak dengan kehadiran Tuhan dan karya Tuhan. Nah, itu yang saya maksud dengan sharing pergumulan rohani. Jadi, apa kelemahan sekolah minggu pada masa kini? Kelemahan sekolah minggu pada masa kini pada umumnya, tadi yang pertama sudah saya katakan tidak atau kurangnya kurikulum doa. Tapi yang kedua adalah kurangnya penerapan cerita atau kurangnya menghubungkan antara realita hidup anak-anak dengan kehadiran Tuhan. Nah, inilah tugas kita, mereformasi sekolah minggu sehingga anak-anak itu merasakan dalam peristiwa ini saya tahu ada Tuhan. Nah, bagaimana itu? Nah, itu misalnya tiap kali sekolah minggu kita masukkan dalam kelompok kecil. Di kelompok kecil itu anak-anak akan bertanya, ya, kak, saya punya pengalaman seperti ini, punya pengalaman masing-masing cerita. Lalu apa ini? Apa artinya pengalaman ini buat saya? Dan sebaliknya buat anak yang kelas sudah lebih besar, kelas sedang dan besar, kita bisa meminta anak-anak sebaliknya, ya,
pengalaman apa yang kau rasakan minggu ini, dan dari pengalaman itu apa yang kau rasakan tentang Tuhan? Apakah kau tahu kehadiran Tuhan dari pengalaman itu? Atau Tuhan hendak berbicara apa dari pengalaman itu? Nah, mempertemukan antara pengalaman pribadi dan kehadiran Tuhan ini yang kurang di sekolah minggu. Nah, karena itu dibutuhkan sharing pergumulan rohani dari guru, orang tua pada anak-anak. Yang kedua, membangun itu melalui proses personal touch atau relasi pribadi yang baik. Nah, sebab hanya dengan relasi yang baik akan terbangun karakter yang keteladanan yang baik serta disiplin rohani. Saya kira kalau soal ini saya ingin lewati dulu saja, karena ini sudah sering kita dengar bahwa kita harus menceritakan berulang-ulang pada anak-anak. Nah, tapi ini yang saya mau tunjukkan kepada seorang guru sekolah minggu itu sebenarnya sedang melakukan satu rangkaian, ya, rangkaian pekabaran Injil yang berestafet. Contoh dari Edward Kimball, seorang guru sekolah minggu, dia punya murid Dwight L. Moody. Dwight L. Moody lalu menjadi penginjil, punya murid F.B. Meyer, penginjil di kampus-kampus. F.B. Meyer punya murid Wilbur Chapman. Wilbur Chapman punya murid Billy Sunday, lalu punya murid Billy Graham. Dan kita tahu siapa Billy Graham, seorang yang melayani hebat sekali di Amerika, televangelis yang sangat luar biasa. Jadi lihat rangkaian pengaruh ini. Tiap anak tersentuh, tiap pribadi tersentuh akan menjadi estafet. Dan kita diminta untuk melakukan proses itu. Kalau kita bandingkan dengan Mazmur 78 tadi, dari mendengar, anak diminta untuk makin tahu, makin kenal Yesus, percaya Yesus, dan hidup di dalam Yesus. Ya. Tidak cuma dengar, tapi tahu, kenal Yesus. Nah, lalu program kerja apa yang bisa dilakukan di Komisi Anak untuk membangun jiwa pemimpin? Nah, pertama yang paling penting membangun kelompok kecil atau care group. Supaya anak dalam kelompok kecil berlatih memperhatikan, saling mendoakan, saling memperhatikan, saling sharing, dan saling tumbuh bersama. Nah, kalau itu terjadi kelompok-kelompok kecil, sebenarnya anak sedang melatih kepemimpinan dan leadership dengan baik. Pak, kelompok kecil mulai usia berapa? Mulai sedini mungkin. Dari skop yang paling sederhana, bermain bersama dalam kelompok, bekerja sama dalam kelompok kecil, sampai dengan sharing kehidupan, doa, dan sebagainya. Lalu yang kedua yang bisa dilakukan apa di Komisi Anak? Membuat organisasi kelas. Supaya ada anak biasa menjadi ketua, sekretaris, bendahara, bagian presensi, bagian sarana prasarana, berlatih kepemimpinan organisasi kelas sedini mungkin. Lalu anak dilibatkan dalam pelayanan supaya anak biasa melayani. Nah, dengan kelompok kecil, anak saling mendoakan, membangun keakraban guru, tapi juga anak dapat belajar memimpin dalam kelompok. Entah mimpin nyanyi, mimpin doa, mimpin permainan, dalam bentuk-bentuk yang sederhana. Dan juga untuk guru sekolah minggu bisa membuat misalnya anak kelas besar bisa dilatih menjadi tadi sudah saya katakan leader atau coach untuk anak kelas yang lebih kecil. Misalnya anak kelas 4 akan menjadi leader untuk anak kelas 1, anak kelas 5 bisa menjadi leader untuk anak kelas 2, anak kelas 6 bisa menjadi leader untuk anak kelas 3 dan yang lebih muda. Dengan demikian anak kelas 4, 5, 6 sudah terlatih menjadi leader untuk anak balita kelas 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, proses ini harus kita bangun. Kelompok kecil yang dilayani juga oleh kakak-kakaknya yang lebih besar. Nah, kalau di sekolah minggu bisa dibuat demikian, akan menjadi hebat proses pembinaan. Nah, di dalam liturgi anak sendiri, apa yang dapat dilakukan anak ini? Anak bisa menjadi usher atau sambut pengunjung, anak bisa menjadi kolektan, menghitung persembahan, anak bisa menjadi song leader, singers, pembaca Alkitab, memimpin doa, melayani doa, bisa mendoakan, bahkan anak bisa terlibat
dalam cerita, dalam kelompok kecil dan seterusnya. Nah, semua itu adalah alat-alat melatih jiwa kepemimpinan tumbuh pada diri anak-anak. Nah, karena itu sebelum lebih lanjut, sebelum masuk tanya jawab, saya ajak teman-teman semua untuk kita nyanyi sama-sama ya. Mari kita nyanyi sama-sama. Tolong semua videonya mungkin bisa dinyalakan, tapi mungkin mic-nya bisa dimatikan, bisa di-mute semua. Tuh, saya ajak semuanya videonya dinyalakan, tapi mic-nya dimatikan aja. Nah, kita akan nyanyi Jalan Serta Yesus. Ya, Jalan Serta Yesus ya, biar nggak jenuh ya. Sambil menjawab pertanyaan, tolong tangannya bisa ditunjukkan di atas. Nah, begini aja. Ini tangan, lihat tangan saya di sini, lihat di layar saudara. Nah, ini seperti dua kaki, ya, sepasang kaki, ya. Nah, ayo kita jalan, kita nyanyi Jalan Serta Yesus sambil jalan pelan-pelan ya. Ya, pelan-pelan, jalannya pelan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Makin cepat. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Paling suka apa? Turun ya. Ayo kita turun dulu. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Wah, kalau duka naik ya. Jalannya naik. Duka. Waduh, berat sekali naik kali. Jalan sertanya setiap hari. Nggak ada depan semuanya. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Stop. Ya. Baik, kita nyanyi lagi ya, kita ulangi. Teman-teman, ini ada satu model kalau Anda mengajar pakai Zoom. Ya. Pakai Zoom kan anak-anak bisa cenderung jenuh ya, pasif. Nah, kita bisa menghidupkan pakai model-model seperti ini. Ya. Yuk kita jalan dari depan ya. Nanti kalau saya bilang, hadap kiri, semua hadap kiri. Hadap kanan ya. Mari kita hadap depan dulu. 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Hadap kiri. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oh, naik, jalannya naik semuanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Yuk turun. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, jadi kalau pada anak-anak kita bisa tanya, kapan jalan hidup kita naik, sulit, kesukaan apa yang kita alami? Contohnya, anak-anak bisa cerita, oh saya ulangan sulit sekali. Ya, pada saat kita ulangan sulit, Tuhan ada di sana menyertai kita. Tugas kita tinggal jalan saja terus, dan Yesus ada di sana. Dimanapun kita berada, di puncak yang paling sulit di depan kita, atau di lembah dimanapun kita berada, Tuhan Yesus ada di sana. Lalu kita bisa menjelaskan pengalaman. Nah, ini yang paling penting sekali lagi, pengalaman. Kakak minggu ini juga ngalami jalan serta Yesus. Kemarin kakak misalnya sempat sakit, dan di dalam sakit itu justru kakak melihat kakak berjalan bersama Yesus. Karena waktu berobat kok ia dapat dokter yang baik, yang ramah. Waktu beli obat ya lancar, enggak nunggu lama. Waktu setelah minum obat ya puji Tuhan, 1 hari kemudian sudah enakan, hari kedua sudah sembuh. Itu adalah tanda Tuhan hadir dalam hidup kita. Nah, adik-adik, pernahkah kau mengalami seperti itu? Nah, ini adalah cara kita untuk membuat Tuhan Yesus dirasakan dan dihayati dalam hidup sehari-hari oleh anak. Nah, kalau itu dilakukan oleh semua guru selama minggu, ditambah dengan cara-cara yang kreatif, maka anak-anak akan terbangun jiwa cinta pada Tuhan, cinta pada sesama, leadership, dan sebagainya. Amin. Baik. Sekarang saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan saja dulu. Apakah ada yang bertanya? Silakan, bisa langsung atau mau ditulis di live chat-nya bisa. Yang mau bertanya bisa juga langsung. Ya, langsung silakan. Ada yang mau bertanya?
Kita masih ada waktu sekitar 20 menit, 15 sampai 20 menit ya. Ya, 20 menit masih ada. Mari silakan tanya. Ada yang mau bertanya baik materi yang terkait dengan topik maupun materi apapun ya yang terkait dengan sekolah minggu. Silakan. Silakan, boleh juga dengan raise hand Anda melambaikan. Oke, ada yang mau tanya, ini Kak Mercy ya. Oke, sebentar. Yang mau tanya bisa raise hand-nya bisa. Oh, Kak Ayu nomor 312 silakan. 312 Kak Ayu, juga 137 Pendeta Immanuel mungkin ya. Lalu siapa lagi Pak Igri ya? Bentar, Kak Mercy. Kak Mercy, ya sudah saya buka. Silakan dibuka sendiri bisa, Kak Mercy. Oh Iya. ya. Pak. Ya silakan. Pak Paulus Tri dengan Mercy di sini. Ya. Tadi saya mengikuti Bapak mengenai pertumbuhan anak ya, dari mana dan based on-nya adalah dari keluarga. Kalau anak dari keluarga seperti ini akan bertumbuh anaknya seperti ini. Tapi berapa persen sih Pak menjamin 100% seperti itu? Karena saya melihat keluarganya itu sudah mencamkan etika-etika baik kepada anak-anaknya. Tetapi pada saat dia udah mulai sekolah atau bahkan kuliah itu norma-norma yang diterapkan kepada keluarganya kayaknya berubah deh Pak. Anak itu tidak terbentuk seperti yang sudah diatur oleh keluarganya. Itu bagaimana ya Pak ya? Ya. Baik, sekalian ya kumpulin ya pertanyaannya ya di Mercy. Yang selanjutnya Pak Igri ya. Ya, terima kasih. Oke. Ini ada dari Nah. Saya Pak. Oke, Pak Pendeta Immanuel gitu. Ya, terima kasih Pak Paulus Lee. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ya, saya tadi tertarik Pak dengan masalah kelas doa untuk anak sekolah minggu. Tadi Bapak ada bilang mulai dari sekolah minggu sebenarnya kurikulum tentang doa ini udah mulai diajarkan kepada anak-anak. Ya. Saya mengaku Pak, dari gereja saya juga saya belum melakukan yang namanya kurikulum doa kepada anak-anak. Jadi yang saya ingin bertanyakan kepada Bapak, kira-kira kalau misalnya disusun kurikulum doa untuk anak, apa-apa saja kurikulumnya Pak? Mungkin nanti bisa dibagikan Pak. Terima kasih. Ya, oke. Silakan. Yang lain, Pak Igri itu tadi 312. Saudari Ayu sudah angkat tangan, mungkin bisa dikasih kesempatan. Oke, langsung Kak Ayu kalau mendengar. Ya, terima kasih Pak. Shalom Pak Pendeta Paulus Lee. Shalom. Ya. Terima kasih Pak, materinya sangat memberkati. Namun ada pertanyaan dari saya. Begini Pak, berkaitan dengan saat ini yang terjadi di tempat pelayanan saya, bahwa pembelajaran karena ini corona jadi kita melakukannya dengan online Pak, dan online-nya pun kami tidak menggunakan Zoom tetapi sebuah rekaman video begitu, jadi sudah dirangkum pujian maupun firman Tuhannya sudah dirangkum dalam sebuah video. Nah tadi menarik sekali tentang melatih kepemimpinan anak gitu. Kira-kira dalam seperti ini, kondisi yang seperti ini bagaimana ya Pak untuk bisa melatih kepemimpinan anak itu supaya bisa tetap berjalan gitu. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, oke. 3 dulu ya. Jadi pertama teman-teman, untuk Bu Mercy bahwa memang betul tidak 100% yang ditanamkan oleh keluarga akan menjadi seperti yang diharapkan. Saya kira betul. Tetapi jangan lupa bahwa apa yang ditanamkan itu tidak sepenuhnya sia-sia. Artinya memang pada fase tertentu anak mungkin akan terhanyut, terhilang, atau bahkan terkesan itu lenyap ya apa yang diajarkan itu soalnya. Tapi jangan takut, apa yang sudah ditanamkan sejak kecil itu akan ada di bawah sadarnya, akan mengakar lebih kuat ya daripada sekedar apa yang dia dapatkan di usia-usia yang selanjutnya.
para ahli psikologi yakin sekali dari hasil penelitian. Apa yang dia tanamkan pada usia 0 sampai 6 tahun, kemudian berikutnya 6 sampai 12 tahun, dan selanjutnya 12 sampai 15 tahun, itu adalah fondasi utama manusia pada usia-usia selanjutnya. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa apa yang ditanamkan di bawah 15 tahun itu, terutama 0 sampai 6 tahun itu usia emas ya, pendidikan, usia emas membangun karakter pribadi anak 0 sampai 6 tahun. Karena itu walaupun tidak ada jaminan 100% dan tidak bisa ya kita menjamin, tetapi sebagai orang tua yang baik, ya kita lakukan peran kita. Nah, justru karena itulah kita semakin berupaya supaya fondasinya sekuat mungkin. Semakin kuat akarnya, maka makin sukar untuk anak itu dihanyutkan oleh rupa-rupa situasi ajaran contoh buruk di masa besarnya. Jadi kesimpulannya, memang hidup itu nggak ada rumusnya, gitu ya. Hidup itu nggak bisa dipastikan. Kalau A ada kalau matematika kan jelas ya, 1 tambah 1 pasti sama dengan 2. Tapi kalau membina anak nggak bisa. Kalau begini pasti hasil begitu. Tapi itu adalah usaha yang terbaik. Ya, membina anak memang unik. Perlu kesabaran, ketelatenan, tapi percayalah, tidak ada fondasi yang sia-sia. Yang saya yakini adalah tidak ada satu firman pun yang akan lenyap, ya, kata firman Tuhan. Tidak ada satu firman yang sudah ditanamkan dan hilang. Itu akan tumbuh pada waktunya. Dan percayalah Bu Mercy, dunia ini memang buruk. Dunia sekeliling kita ini memang kacau balau, banyak contohnya buruk. Tapi percayalah, orang yang mendapat fondasi yang lebih baik, dia tidak seburuk yang lainnya. Bahkan suatu kali nanti Tuhan bisa pakai yang tampaknya lemah itu akan menjadi kekuatan. Ya, karena itu juga kita lihat pemimpin-pemimpin dunia saat ini. Contoh Daud itu ya tidak sempurna. Abraham ya tidak sempurna. Saulus jadi Paulus juga bukan orang yang sempurna. Tapi dalam kelemahan-kelemahan mereka jadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Dan tidak ada orang sempurna di dalam Alkitab. Tetapi Tuhan menjadikan masing-masing dalam bagiannya masing-masing menjadi hebat. Nah, karena itu teman-teman, kita nggak usah putus asa. Mari kita tanamkan fondasi yang baik. Saya itu. Yang kedua tuh, ya terima kasih untuk Pak Immanuel. Ya, benar. Pak, bagaimana kelas 2? Saya juga di website banyak pertanyaannya tentang kelas 2. Jadi begini teman-teman, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Padahal kita tahu murid-muridnya itu kan orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu sudah pintar doa. Tapi Yesus ngajari doa. Dan ngajarinya itu unik. Ketika ditanya, Tuhan bagaimana ajarkan kami berdoa? Yesus mengajarkan 1. Kalau engkau berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Yesus dengan kata lain memberi apa? Contoh. Agak unik juga, karena yang diajarin itu orang dewasa. Murid-murid Yesus itu kan orang dewasa yang sudah pintar-pintar. Sudah tahu doa. Orang Yahudi kok sejak kecil tahu doa. Tapi Yesus kasih contoh detail. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Itu contoh. Satu kemudian dikasih, selain contoh jelas, juga dikasih kasus. Ya. Nah, kalau kamu doa, hendaklah engkau di dalam kamar, tempat tersembunyi, ya, dan seterusnya. Dan jangan doamu itu bertele-tele. Kasih contoh kasus. Nah, teman-teman, itu adalah cara Yesus mengajar murid-muridnya. Termasuk yang ketiga yang menarik, Yesus mengajar doa dengan cara apa? Teladan. Pagi-pagi benar Yesus berdoa. Malam-malam berdoa habis pelayanan. Jadi murid-muridnya tahu ini nggak cuma diajarkan, tapi ini jadi budaya. Ini jadi habit.
kebiasaan yang menarik. Nah, jadi apa itu sekolah doa adalah menjadikan doa itu habit budaya sehari-hari anak-anak. Nah, itu basic dulu. Nah, jadi lalu sekarang caranya bagaimana? Ya, menjadikan doa itu budaya. Ya, kita menyusun sesuai dengan kemampuan anak, kurikulumnya. Saya punya buku namanya Ayo Berdoa. Nah, buku itu sedikit menolong untuk School of Prayer untuk anak-anak. Nah, di dalam sekolah doa itu sejak dini anak-anak diajarkan sesuai kemampuannya. Misalnya anak yang masih balita, masih kecil, ya doanya sederhana. Tapi mulai dikenalkan doa untuk makan, doa tidur, doa menghadapi kesulitan, doa ketika masalah terjadi dan seterusnya, doa-doa singkat. Dalam seminar saya sebelumnya saya pernah mengajarkan ini juga. Nah, yang kedua, untuk anak kelas 1, 2, 3, 4 ya sudah mulai mengajarkan doa lebih luas lagi. Bagaimana doa sebelum belajar, doa untuk masyarakat, doa untuk dunia, doa untuk sekelilingnya, doa syafaat. Nah, kelas 4, 5, 6 sudah bisa belajar untuk menikmati saat-saat doa. Dan mulai belajar berdoa. Kalau doa saya belum dikabul, apa artinya dan mengapa? Kenapa doa saya belum dikabulkan? Dan jadi ada banyak kasus doa yang kita ajarkan. Jadi dengan kata lain, anak kelas 4, 5, 6 mulai studi kasus, studi pergumulan doa dan sebagainya. Nah, dengan keteladanan guru mendoakan anak setiap hari Minggu, kita harus minta semua guru sekolah Minggu punya budaya kayak Yesus. Yesus itu menunjukkan berdoa pada murid-muridnya. Kita juga, ayo anak-anak kita doa ya. Nah, begitu pada sebelum sekolah Minggu panggil satu anak misalnya adik Andre sini, Kak Paulus mau doakan, mau didoakan apa? Doakan. Nanti selesai sekolah Minggu satu anak yang lain dipanggil, misalnya Budi, adik Budi sini, saya Kak Paulus mau doakan. Akhirnya anak lihat, oh setiap anak kalau setiap minggu ada yang didoakan dalam 1 tahun, anak mungkin akan didoakan gurunya beberapa kali. Dan itu berarti akan menjadi betul-betul belajar doa secara jelas, kasus-kasus doa diajarkan, keteladanan doa, anak diajar punya habit yang baik. Nah, nanti ada di buku saya pengajaran tentang School of Prayer. Tapi yang mau saya katakan, intinya setiap minggu harus ada doa yang diajarkan. Apa dan bagaimana, mengapa kita berdoa, ya, studi kasus tentang doa dan sebagainya. Nanti kelas sudah SMP, SMA lebih berat lagi, yaitu tentang teologi dasar tentang doa. Nah, kalau itu bisa diajarkan, anak-anak akan hebat. Nah, bandingkan dengan sekarang, tidak ada pembelajaran doa sejak itu. Jadi kurikulumnya harus disusun. Ya, nanti kalau ada sinode gereja yang berminat membuat, bisa konsultasi atau bersama dengan saya mendiskusikan. Tapi mungkin itu lebih baik pada level sinode ya, supaya bisa buat kurikulum yang lebih begitu Pak Immanuel ya. Nanti bisa dilihat buku-buku saya, ada itu lebih rinci sekali dan contoh-contohnya. Lalu untuk Bu Ayu, bagaimana dengan masa corona ini? Sudah melakukan rekaman video ya, bagus. Nah, ini sekolah minggu digital zaman depan. Mulai sekarang semua guru yang mendengarkan seminar ini tolong ingat ya, setiap minggu saatnya kita merekam apa yang kita ajarkan pada murid-murid. Corona ini melatih kita menjadi guru yang 1 langkah lebih baik dari sebelum corona, yaitu apa? Merekam apa yang kita ceritakan, merekam apa yang kita sampaikan kepada anak-anak. Lalu apa? Rekamannya kita share ke orang tuanya, ke anak-anaknya, supaya anak-anak bisa tiap hari mendengar ulangan rekaman itu. Bagi anak yang masih balita, rekamannya di-share ke orang tuanya, supaya orang tuanya diminta tolong Bapak Ibu, anak adik tiap hari suruh mendengar lagi. Bayangin, kalau dulu kita cerita seminggu sekali 1 jam, setelah itu anaknya lupa karena nggak direkam kan. Sekarang Anda merekam, kirimkan rekaman itu ke orang tua, mintalah setiap hari anaknya mendengar kembali.
Jadi bayangin sekarang anak sekarang akan mendengar nggak cuma sekali seminggu, 7 kali. Ya katakanlah nggak setiap hari ya 3-4 kali seminggu. Anak akan mendapat lebih banyak cerita itu. Apalagi kalau ceritanya menarik, anaknya akan mendengarkan nggak cuma minggu itu, minggu depan dilihat lagi, minggu lusanya dilihat lagi, bulan depan didengar lagi. Hasilnya apa? Cerita itu berdaya besar. Ditambah lagi kalau ceritanya menarik, orang tua akan share orang tua yang lain. Anak akan share ke temannya. Ini loh guru sekolah minggu cerita lucu, bagus, menarik. Share ke temannya. Berarti Anda sekarang kemarin cerita untuk 10 anak sebelum COVID atau pada saat ini, nanti tahu-tahu rekamanmu pada masa ini karena Anda rekam akan didengar oleh puluhan anak. Dan tidak cuma minggu ini kok. Jangan-jangan tahun depan masih ada yang dengar ceritamu ini. Jadi dengan kata lain apa? Budaya merekam cerita harus menjadi budaya guru sekolah minggu masa kini. Nah, Pak, rekamannya saya nggak punya alat canggih. Nggak usah canggih, pakai handphone biasa. Bagi yang PD, bagi yang kita harus PD ya, bisa direkam model video, ya, direkam pakai video. Tapi kalau Pak, handphone saya sederhana, ya rekam suaranya saja, voice record cukup. Nah, jadi lalu juga pakai podcast kan, model podcast, jadi hanya rekaman suara itu pun cukup, sehingga anak-anak dimanapun bisa mendengarkannya. Intinya, justru rekaman-rekaman video itu penting. Nah, cuma masalahnya begini, kadang-kadang guru-guru sekolah minggu itu nggak pede merekam suaranya sendiri. Hanya maunya tuh melihat orang-orang lain yang di rekamannya lebih baik. Misalnya saya dengar di sebuah sinode gereja di masa pandemi ini yang buat rekaman cuma guru-guru di tingkat sinode, guru-guru di level yang luas ya, sinode kan luas. Ya itu baik, tapi anaknya kan nggak kenal sama gurunya, sama si pencerita. Akan lebih touchful, ya, akan lebih menyentuh kalau yang cerita guru sekolah minggunya sendiri. Sehingga anaknya kenal, oh ini Kak Susan, oh ini Kak Ayu, oh ini Kak Iman, guruku. Nah, itu akan lebih menyentuh. Karena manusia itu mendengar dan tersentuh biasanya karena kenal. Itu kira-kira begitu. Ya. Nah, karena itu sekali lagi kiranya budaya rekam cerita dan mengirimkan lagi kepada anak-anak menjadi budaya kita. Nah, kalau itu kita lakukan teman-teman, maka itu akan menjadi hebat, ya. Baik, saya kira itu layu dan itu pasti akan menjadi fondasi yang baik untuk membangun jiwa kepemimpinan atau leadership ke depan. Baik. Terima kasih Pak. Sama-sama, Tuhan berkati. Ya, sama-sama, Tuhan berkati. Ya, ini ada pertanyaan lewat chat Pak Paulus. Ya. Ibu Duma Pengabean bertanya begini, bagaimana pengalaman gereja Bapak dalam pembentukan care group anak selama masa pandemi COVID? Ya. Jadi kalau di gereja kami masa COVID ini kan masih online. Tapi kami selain online yang sifatnya satu atau sekali ibadah yang diikuti oleh anak-anak atau semua anak, tapi juga ada Zoom kelas dengan Zoom meeting per kelas seperti sebelum COVID. Nah, jadi anak-anak kumpul ketemu dengan gurunya seperti sebelum COVID. Misalnya dulu ada kelas kecil, ya dengan gurunya itu ketemu. Dengan demikian hubungan guru dan anak tidak putus, relasinya nggak putus karena COVID. Dan kebanyakan sekolah minggu pada umumnya karena COVID ini lalu hubungan guru dan muridnya putus. Anak hanya lihat rekaman, tidak ada dialog interaksi. Nah, itu yang tidak baik. Nah, karena itu saya sarankan semua guru di sini, walaupun COVID ini mempengaruhi pelayanan anak kita semua, tapi ini kesempatan juga. Mari tiap guru dan murid-murid yang dulu biasa di kelasnya tetap 1 minggu sekali ketemu, ngobrol, komunikasi, didoakan anaknya. Sambil tadi yang paling penting adalah sharing, ya, sharing kehidupan. Anak bisa ditanya, apa pengalamanmu minggu ini?
baik pengalaman suka maupun pengalaman duka, maupun pengalaman baik maupun pengalaman yang tidak menyenangkan. Coba ceritakan. Anak cerita, kak saya jenuh, kak saya begini. Nah, setelah lihat itu, gurunya menjelaskan. Di tengah perasaan kita itu, Tuhan melakukan apa? Oh, kamu sendiri di rumah, tapi sebenarnya kok nggak sendiri. Tuhan Yesus selalu ada beserta kamu. Engkau tidak melihatnya, tapi Tuhan menunjukkan kehadirannya. Lewat apa? Lewat penghiburan, lewat orang tua yang hadir, lewat banyak perkara, suka dan duka yang kau alami. Di situ Tuhan bisa kau rasakan. Lalu gurunya menunjukkan. Nah, ini pengalamannya si ini di rumah mendapatkan berkat makanan, yang ini dapat pemeliharaan, oh ini bisa, itu bisa sembuh, bisa ini. Itu adalah menunjukkan kehadiran Tuhan. Jadi di tengah pandemi ini yang paling penting di semua gereja, termasuk gereja kami, adalah menjaga relasi guru dan murid-muridnya selalu terhubung setiap minggu, tidak boleh putus. Kalau itu terjadi, maka pembangunan spiritualitas anak juga terus terjadi. Nah, harus dihindari anak-anak hanya ibadah melalui mendengar, hanya lihat rekaman, mendengar, jadi kayak nonton TV. Kalau cuma begitu, tidak ada interaksi, tidak bagus. Begitu Pak Igea dan teman-teman semua. Ya, ini banyak pertanyaan sebetulnya Pak Paulus. Tapi Pak Paulus waktunya pelayanan, jadi mohon maaf, nanti bisa dijawab melalui WA ya Pak ya? Bisa, ya. Ini ada pertanyaan yang menanyakan Bapak, saya coba share judulnya. Ya. Jadi teman-teman, ini buku Pak Paulus ini, ayo berdoa, betul ini ya Pak ya? Betul. Ya. Ini diterbitkan di offset. Saya juga menulis kreasi doanya. Jadi membuat kreativitasnya, ya. Nanti bisa dicari secara online atau ke penerbit langsung di offset, ya. Saya juga sudah beli Pak. Ini berdoa. Ya. Saya sudah punya. Oh ya, bagus ya. Bagus ya, Tuhan berkati. Azinta ya. Ya, baik, Tuhan berkati. Teman-teman sekalian, ada di chat, nanti akan saya teruskan ke Pak Paulus melalui WA, dan Pak Paulus akan balas dan saya akan share di grup ke teman-teman. Karena waktunya Pak Paulus sebentar lagi harus pelayanan. Ya. Terima kasih Pak Paulus atas waktunya. Mari teman-teman kita kasih aplaus yang meriah buat Pak Paulus. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di Tuhan berkati semuanya. Sampai ketemu. Tuhan berkati. Pak Igea dan teman-teman, mohon izin saya terpaksa harus meninggalkan kebersamaan kita yang sangat indah ini karena saya harus melayani penghiburan pada pukul 5 ini. Ya. Makasih Pak. Sama, Tuhan berkati. Pak Bunda, saya sampai ketemu. Pak Igea, teman-teman semua. Selamat, Tuhan berkati. Semangat terus pelayanan ya. Oke. Makasih Pak. Ya, kita akan break 20 menit. Kita akan kembali pukul 17 ya.